Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukum pidana anak, betul? Oh, sudah ada yang tersangka? Sebentar. Ini isinya 68 orang. Oke. Mayoritasnya sama dengan karyanya. Jadi saya tidak banyak ulang. Intinya sama dengan tadi. Kita dapat learningnya, penilaian 5% dari presensi dan progress report. Lalu oke, sini sama tugasnya. Ini saya turunin nih kalian ini 20 aja gimana? 20 ya. Oke, 20. Oke, sama aja. Jadi saudara satu semester ini dua artikel saja. Mudah kan? Mudah Pak, masih gampang. Oke, masih stay tune bersama saya di 109,3 FM. Nah, kali ini kita masih di peminatan pidana, bicara tentang hukum pidana anak. Ada yang merasa anak ini? Kamu anak bukan? Hah? Anak dari orang tua. Apakah ini yang disebut anak itu adalah semua orang anak? Berarti semua orang itu tunduk pada hukum pidana anak. Ya. Batas umurnya berapa? 18 tahun. Saudara 18 kan? Enggak. Usia berapa? Jangan Pak, usia. Sensi katanya kalau perempuan katanya usianya. Satu usia, satu berat badan. Kalau tinggi badan laki-laki itu biasanya naik-naikin. Kalau perempuan berat badan diturun-turunin. Ngakunya nggak sesuai dengan itu. Baik, tadi kata mbaknya kita semua itu anak, betul? Ada yang lahir dari batu di sini. Baik, semua anak. Tapi pertanyaannya apakah itu yang disebut dengan anak di sini? Yang mana disebut anak? 0 sampai anak ini berkaitan dengan banyak hal. Ya. Cuma permasalahannya kalau di Indonesia itu ternyata anak ini usianya itu beda-beda. Cakap menurut KUH Perdata itu berapa? Dewasa menurut KUH Perdata itu berapa? 21. Dewasa dan siap dan layak menurut undang-undang perkawinan menikah itu minimal berapa? 19. Dua. Jadi pertanyaannya kalau tidak ada anak di sini berapa? 12. Ya mana? 12. 16. Yang mana? Yakin? Mana anaknya? Coba menentukan anaknya kita susah amat. Mana? Jadi anaknya mana? Berapa? 6 sampai 17 tahun. Berarti kalau 5 tahun bukan anak. Bukan anak. Kalau 5,5, balita itu bawah 5 tahun. Kalau 5,5, kan belum 6. Gimana? 12 tahun. Ke bawah kan? Saya ini 12 tahun ke atas loh. Cuma atasnya jauh begitu ya. Sebelum 18. Jadi kalau di bawah 12 apa? Anak-anak Allah. Sekalian aja kalau 12 anak-anak gitu. Siapa? Bapaknya dari tadi dia susah masalah kita. Ya.
Ada yang sini usianya masih 16 tahun? 17 ya? 17. Enggak ada ya? Kayaknya 35-an ya? Enggak ada. Baik. Oke, ini materi ada di konten. Kerjaan saya cuma mutar-mutarin saja. Jadi anak itu menurut undang-undang dalam pidana itu berapa? Perlunya cari di sini. Undang-undang. Nah, ada tentang pengadilan anak, ada tentang perlindungan anak. Itu 20 tentang undang-undang peradilan anak tahun 97, 3 tahun 97, lalu 23 tahun 2003. Coba cari. Masa saya juga suruh nyari kan? Karena itu bukan anak-anak lagi kan? Berapa? Yang disebut anak itu berapa? Pengadilan anak dan undang-undang perlindungan anak. Berapa? Ayo. Ada yang temu? Berapa? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oke, itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak. berarti paling tingginya berapa? Oke, dalam undang-undang pengadilan anak berapa? Sudah ketemu undang-undang pengadilan anak? Ada enggak? Sudah ketemu belum? Abaikan tangan belum? Gimana Mbak? Ada ketemu belum? Oh. Sudah belum? Mana Mas? Kamu enggak? Mana? Berapa? Di pasal 1 nomor 3. Ya. Anak itu adalah anak yang telah belum 12 tahun, tapi belum 18 tahun. Oke. 12 sampai 18. Ada lagi nggak source-nya? Nanti kita akan teliti lebih lanjut. Kenapa ini diatur? Oke, ada berarti. Kenapa diatur sih kira-kira? Ada pengatur tentang hukum pidana anak. Jadi bicara hukum pidana, ada bicara anak. Ada hukum perdata berkaitan anak. Tadi bicara tentang perkawinan, bicara tentang kecakapan. Tahu rapatan? Tahu? Rapatan itu kaya atau miskin? Lebih kaya dibanding kaya. Rapatan itu anak apa? Kategorinya dalam perdata, apakah dia bisa mengelola harta itu? Kalau jual beli, apakah rapatan yang diletakkan? Itu dalam hukum perdata berkaitan dengan anak. Nah, saat ini kita di Baka Budi ini bicara tentang hukum pidana yang berkaitan tentang anak. Maka kita akan merujuk dari kesepakatan dalam dua undang-undang itu, batas anak itu adalah 18 tahun. Ada 18? Maka dia ketika sudah 18 tahun, dia tidak lagi disebut anak. Ya, begitu. Batasnya 18 tahun atau 19? 18 tahun. Jadi, teng gitu. Ulang tahunnya kapan, Pak? Hah? 20 Januari. Ketika
20 jatuh berusia, Mbak ini berusia 17 tahun di 19 Januari, masuk 20 Januari, lahirnya pagi siang sore. Enggak ya, pokoknya masuk hari itu tanggal 20 dia sudah berusia 18 tahun. Saat itu dia tidak lagi berkaitan dengan ini. Sekarang kita akan bahas kenapa sih ini muncul. Kalau kita bicara pidana, gampangnya tadi saya di mata kuliah tadi saya bicara tentang pelaku dan korban. Pelaku dan korban. Jadi mata kuliah ini juga berkaitan dengan itu, pelaku dan korban. Pertanyaan, kalau korban, oke kita itu semua tidak ada bedanya, semua anak. Nanti diatur bahwa anak itu pidana terhadap anak itu dalam hal-hal tertentu dia jadi lebih besar. Yang sekarang nanti kita bahas pertama adalah bicara tentang pelakunya anak. Pertanyaan saya, kalau masih sebut anak, apakah bisa melakukan tindak pidana? Anak tetangga saya bandel makanya. Bisa melakukan tindak pidana? Apakah tindak pidananya itu secara bobot bisa sama dengan orang dewasa? Secara bobot kejahatannya, bukan orangnya. Mbaknya yang dewasa nyolong ayam sama tetangganya usianya 12 tahun nyolong ayam sama ayamnya. Korbannya siapa? Ayamnya apa? Yang punya ayam. Tadi ya, kalau ada maling ayam, itu korbannya ayamnya. Jadi yang saksi itu ayamnya apa orang? Ya, gitu. Mata kuliah lain. Pertanyaannya, apakah sama bobot kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sama yang dilakukan mbaknya tadi? Misalnya contohnya, sama? Kalau sama apa dia ada? Kejahatannya sama. Pernah sedang beberapa ramai itu tentang siapa namanya pelaku itu siapa sih namanya Mario Dandi. Pernah dengar itu ya? Dia masih anak bukan? Dia tuh anak SMA. Kalau SMA juga anak ya. Dia belum tentu ya. Dia tuh SMA, kuliah atau apa? Mario Dandi. Ada yang tahu? Usianya 19 tahun berarti, soalnya. Cari, Mario Dandi itu masih SMA apa kuliah? Cari, cepetan. Gimana itu? Kuliah di mana dia? Dalam kejadian itu korbannya, siapa nama korbannya? Ozora. Ya, berapa usianya? 15. Masuk kategori pacarnya pelaku. Siapa namanya? Berapa usianya? 16 tahun. Anak? Dia pelaku bukan? Pelaku, korban? Oke. Oh iya Pak, itu kan beda kasusnya. Itu kan satu mukulin, satu enggak. Oke deh. Kalau ini satu anak kumpul-kumpul tongkrongan, lalu sama-sama ngeroyok orang bareng-bareng gitu. Yang satu usianya 19, yang satu usia 17, yang satu usianya 15. Pertanyaan saya, mereka melakukan pekerjaan yang sama? Mukulin orang? Iya. Pertanyaannya dengan aturan pidana anak ini, saya bocorin sedikit. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu hukumannya tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu kedua saja, tapi kita akan masuk. Pertanyaannya lain nggak sih? Sama melakukannya?
Kenapa dia bikin beda? Kira-kira layak bikin beda apa enggak? Ya, Bapak ini mulai kan ya, sudah pertanyaan yang susah untuk dijawab. Pertanyaan saya kan gampang ya, simple. Apakah satu usianya 17 tahun, satu usianya 19 tahun, mukulin orang, bahkan bisa jadi usia 17 itu lebih dihukum lebih ringan dibanding yang dewasa. Menurut saudara setuju? Kenapa? Oke. Kata mbaknya ini orang tuh sudah kalau udah dewasa udah di atas 17 tahun, sudah 18 ke atas itu sudah lebih dewasa. Tapi kalian sudah dewasa belum? Sudah merasa lebih dewasa dibanding waktu usia 17? Sama aja sih. Gak apa, ya, kita tampung saja. Kata Mas, gimana Mas? Tadi bilang apa? Saya kenapa dibedakan itu kan karena dari psikologis anak, Pak. Oke. Satu umuran belum apa-apa kan satu anak masih bisa berkembang. Oke. Makanya hukumnya itu harus dibedakan dari dewasa, Pak. Mbak saya berapa? Maaf ya, kata Mas, Mbak tidak bisa berkembang lagi. Gimana? Sebelah sana bilang ya layak Pak, karena kan psikologisnya beda Pak. Gimana menurut yang sebelah sini? Sama, layak sama, atau harusnya beda Pak? Memang harus beda. Gimana Mbak? Mas, jangan saya. Gitu kan ya dalam hati kalian kan? Jangan saya. Gimana? Gimana? Apakah layak seorang anak itu dihukum berbeda dengan orang yang sudah dewasa? Gimana? Layak apa enggak Mbak yang di depan sini? Enggak layak. Harusnya sama. Kata Masnya tadi, Mbaknya tadi, kan psikologisnya beda antara orang dewasa dengan anak. Kalau anak masih mungkin berkembang, kata Masnya tadi. Jadi Mbaknya sudah tidak bisa berkembang. Oh iya Mbak, marah itu sebenarnya. Gimana? Menurut Mbak, harusnya sama, beda. Kalau mereka sepakat berbeda. Kenapa berbeda? Oke, karena belum punya banyak pengalaman. Sebentar, saya tanya Mbaknya. Tadi kan lahir 20 Januari kan ya? Mbak waktu 19 Januari itu ketika usia itu ya, itu masih anak. Waktu tanggal 20 Mbak sudah dewasa. Apakah perbedaan satu hari itu Mbak merasakan ada perubahan yang berbeda? Nah? Ya, nggak ada ya. Cuma kita ajaib sekali menentukan dewasa orang itu hanya dengan 17 dan 18. 17 masih anak, 18 itu lalu didasarkan dengan dari beda Pak. Kata Mbaknya beda. Sama Pak beda sih sebenarnya. Gimana Mbak? Beda kenapa? Di bawah Mbaknya kuliah masih dibayarkan Mbak? Masih, berarti Mbak masih anak. Kata Mbaknya, kalau anak itu masih dalam. Jadi sini yang kuliah masih dikasih bayaran orang tua, masih dikasih uang saku. Anak-anak. Kalian itu kalau bahasa Mbaknya itu berarti orang dewasa yang memberatkan orang dewasa. Beda, anak kecil masih. Berarti kalau udah dewasa
bisa tidak ini? Amerika standarnya mereka pakai 18. Mereka kalau 18 tahun itu sering out. Mereka tidak mau lagi tinggal sama orang tuanya. Video mandiri. Tahu lah ya. Oke. Dan akan berputar di sini. Awal semester ini kita akan ngomongin hal yang dasar-dasar, nanti jahit makin teknis. Saya kasih cerita ini. Ini kejadian nyata di salah satu wilayah Indonesia Timur. Karena ini cerita tuh lawyernya. Di cerita begini, ada seorang perempuan usia SMA, usianya 17 tahun, dia kelas 3 SMA. Kejadiannya si siswa SMA itu usianya 17 itu hamil, oke? Hamil. Marahlah orang tuanya, melaporkan orang yang dianggap sebagai pelakunya menghamili si perempuan. Ternyata terungkap fakta bahwa pelakunya adalah temannya SMA kelas 1. Jadi si cewek dapat berontak. Anak kelas 1 usianya 15 tahun, 2 tahun lebih muda dibanding kata para saksi, maksudnya pelakunya itu ya, di antara kalian melakukan kapan? Pernah melakukan beberapa kali. Di mana? Di rumah si perempuan. Jadi cowoknya ngapel malam minggu itu. Kalian kan bukan ya, kalian malam minggu kan kuliah ya. Dia ngapel itu, pokoknya itu dalam keadaan itu lalu terjadilah civil war, pertandingan futsal. Mereka masuk kamar sholat isya berjamaah. Dan terjadilah kejadian yang mereka inginkan. Bukan tidak inginkan sendiri ya kejadian. Orang mereka pengen kejadian terjadi itu mengakibatkan si perempuan hamil. Pertanyaan saya, pelakunya itu dan korbannya yang mana? Mana yang pelaku, mana yang korban? Saya bertanya. Secara usia sama-sama masih. Kejadian terjadi di mana? Lalu orang tua yang perempuan bilang, anak saya jadi begitulah realitanya ya. Itu pertanyaan, apakah benar anak usia 12 tahun si laki-laki itu yang masih kelas 1 SMA itu adalah pelakunya? Menurut saudara, pelakunya yang mana? Yang ngajak Pak, bukan gitu ya. Pertanyaan siapa pelakunya? Hah? Barang siapa yang melakukan tindakan seksual kepada usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dikenakan pidana. Ada yang melakukan tindakan seksual terhadap anak? Ada? Ada. Suka sama suka itu kalau usianya di atas 18 tadi, 18 ke atas tidak dikenakan pidana selama belum menikah. Menurut KUHP. Nanti beda kalau dengan KUHP apa menurut KUHP yang lama, KUHP baru itu berbeda. Coba pertanyaannya, pada usia anak mau suka sama suka tetap kena berhubungan seksual dengan, hati-hati mas ya kalau pacarnya masih di bawah umur. Bapaknya juga. Ya kan udah hati betul ya kan? Udah kejadian sudah Pak kan? Biar jangan siapa semangat benar ngajar malam minggu. Menurut undang-undang
menurut undang-undang perlindungan anak. Pertanyaannya, kalau tadi dilaporkan siapa pelaku, siapa korbannya? Atau seperti kata mbaknya tadi, tidak ada pelaku pak, tidak ada korban. Kata orang tua si perempuan, jelaskan kepada saya, apa anak saya, jatuh anak saya hamil. Bagaimana masa depannya? Gimana? Gimana mbak? Mbak kubu yang cewek apa yang cowok? Pelakunya mana mbak? Cowok, kata mbaknya pelakunya ya cowok. Mbak, pelakunya cowok ya? Pelakunya mana? Nah, jangan kan mau itu dia orang hukum. Pelakunya yang mana? Tentukan pelakunya. Hah? Yang cowok? Kenapa laki-laki selalu sama? Ini kelasnya banyak ceweknya lagi, nggak tahu kenapa ya. Yang salah yang cowok kayaknya. Di rumah yang cewek dong, Mbak. Dua-duanya Pak sama kamu. Tahu dari mana Pak? Mbak menyaksikan. Gimana Mas? Kata Mbak dua-dua. Kata Mbak ini, ya laki-laki dong, kamu jawab. Gimana? Enggak tahu. Bingung. Kenapa bingung? Oke, pasti kena juga. Gimana? Ada nggak laki-laki yang mau membela laki-laki berusia 15 tahun yang ini coba bayangkan laki-laki ini yang dengerin laki-laki ya. Jangan si cewek itu bujuk aja. Ngajak. Lalu si laki-laki kelas 1 SMA yang masih polos ini, jangan-jangan si cewek ini tuh punya pacar banyak yang sudah tua-tua. Kompor banget saya. Nah, kira-kira ya kawan-kawan nih, apakah ya kan tadi ada kubu yang salah cowoknya, ada yang bilang dua-duanya salah, karena mbaknya tahu dia suka sama suka. Apakah ada yang bilang yang cewek yang salah? Nggak ada nih, laki-laki yang bilang yang cewek yang salah. Nggak ada yang nih. Nggak ada yang bilang cewek yang salah. Oke, saya rubah skenario-nya lebih. Kalau tadi ceritanya tak, kalau ini saya rubah sedikit. Si cewek tadi ternyata waktu melakukannya bukan saat usia 17 tahun, enggak ya? Ternyata dia itu lahir tanggal 20 Januari, bukan mbaknya ya. Dia melakukan kejadiannya itu di ulang tahunnya yang ke-18. Si cewek cowok berarti masih 15, ya kebar 16 ya, sudah tahu. Si cowok 16, kejadiannya di tempat dengan cewek, si cewek sudah 18. Dan dewasa? Pertanyaannya, pelakunya siapa? Kenapa kalian cepat berubah hanya dengan mengatakan satunya 17, satunya? Ketika dia 17 tahun, dia disebut kakak mbaknya tadi itu adalah korban, pelakunya laki-laki. Tapi ketika dia baju dikit naik jadi 18, laki-lakinya yang jadi korban. Pelakunya yang mana? Mana mbak? Pelakunya yang mana? Tetap cowok, karena cowok tetap salah. Cowok aja enggak? Menurut undang-undang ini, barang siapa berhubungan seksual dengan anak
berarti di bawah umur dikenakan pidana dan pidananya besar. Siapa yang dewasa di kejadian kedua? Cewek. Korbannya? Suka. Gimana? Bapaknya bikin masalah ya? Nah, orang hukum itu berkutat dengan masalah. Kalau Anda tidak suka masalah, dia di tempat hukum. Gimana? Saya tanya lagi, ketika si cewek usianya 18, si pelaku si cowok usianya 16, saya rubah sedikit lagi. Yang ngajak yang cowok, yang ngajak yang cowok. Anak usia 16 tahun yang dikira polos, kata mbaknya masih bilang enggak. Anak 16 tahun sekarang tuh anak SD aja mah sudah punya pacar. Kalian belum. 16 tahun itu zaman sekarang bisa jadi sudah pro dia. Ya. Sebentar, saya tanya lagi. Oke, kejadian pertama si cewek 17, yang cowok 15. Yang nggak ada satupun yang mengatakan yang cewek salah, kecuali mbaknya ada yang mengatakan dua-duanya salah. Itu pun nggak mau pilih salah satu, nyalakan dua-duanya. Dia tetap laki-laki. Salah nggak dua-duanya. Ya itu cerita pertama. Cerita yang kedua adalah si perempuan usianya 18 tahun tepat 18 tahun. Si cowok usianya 16. Pelakunya siapa? Korbannya? Ada yang berbeda? Kan yang bunting itu, yang marah orang tuanya cewek. Ini anak saya. Ini dewasa sudah 18. Apakah adil? Coba pertanyaan cerita yang ketiga, masih usianya 18 yang perempuan, yang laki-laki usianya 16 tahun, yang ngajak tempatnya juga di tempat yang cowok. Pelakunya siapa? Cewek. Kan yang ngajak ya? Enak banget kan? Saya kan pasti udah lebih kan? Gimana? Menurut saudara dengan 3 cerita ini, kira-kira gimana? Apakah layak? Apakah bisa? Jujur saja dalam tanya, kalau yang tadi usianya 18 tahun lalu dia hamil itu, lalu dia dikatakan sebagai pelaku itu, adil atau enggak? Ini kalian ngapain? Kalian berpikir berempat. Kayak naik angkot gitu. Ya, gimana? Adil nggak Mbak Mas? Kata masih adil dong. Gimana kira-kira? Adil nggak Mbak Mas? Adil nggak Mbak? Adil nggak? Kenapa adil? Padahal hanya beda 1 hari. Yang ngajakin yang cowok loh, di tempatnya yang cowok loh. Tapi pelakunya siapa? Tidak boleh. Gimana? Kata mbaknya ini adil. Jadi apakah semua yang ada dalam peraturan hukum itu pasti adil? Dalam peraturan hukum, suami itu boleh punya istri berapa? Adil sama? Nah, katanya tadi adil. Gimana sih? Kalian ini cepat sekali berubah perasaan. Dalam undang-undang ini mengatakan, menurut itu, dalam salah satu yang dibahas dalam undang-undang perlindungan anak adalah ketika pelakunya dewasa, korbannya anak. Tadi kejadian itu, maka pelakunya siapa? Yang perempuan itu, yang sudah adil apa enggak? Katanya adil apa enggak? Adil apa enggak?
Nggak, kenapa nggak adil? Undang-undang itu tidak pernah. Coba gini, saya balik. Kalau yang 18 itu yang cowok, yang 15, yang 16 itu yang cewek. Pelakunya siapa? Menurut undang-undang ini? Cowok. Adil apa enggak? Semua tidak adil ketika laki-lakinya yang pelaku. Pertanyaan saya, apa yang melakukan yang dewasa yang perempuan? Adil apa enggak? Gimana? Enggak. Memang berat dari laki-laki. Gimana kira-kira? Bapak itu ngomongin apa? Ini tuh adalah awalan ketika kita masuk mata kuliah. Mata kuliah ini mengatur, oh ini dewasa anak. Kalau anak tuh diatur begini, agak berbeda dengan orang tua. Oke. Ya saya balik laki, saya ulangi ya. Kalau yang pelakunya laki-laki 18 tahun, orang yang perempuan adalah 16 tahun, yang ngajak yang perempuan di tempat yang perempuan, yang dewasa yang laki-laki, perempuan di bawah umur, pelakunya si laki-laki berarti ya. Padahal yang ngajak adil? Adil kan? Saya balik lagi ceritanya. Yang dewasa adalah yang perempuan, yang ngajak yang laki-laki di tempat yang laki-laki. Lalu yang kena tersangka siapa? Yang perempuan. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Adil. Kenapa adil? Sudah cakap hukum. Sudah cakap hukum. Kata banyak, sudah adil. Ayo coba. Adil apa enggak? Ada yang bilang tidak masih? Karena ngajak yang laki-laki. Perempuannya itu menikmati saja. Kan kata mbaknya yang baju kuning dia suka. Gitu. Jadi kita pakai patokan itu ya. Adil apa enggak? Adil enggak? Pelakunya cewek. Adil. Adil. Saya berulang lagi. Laki-laki dan perempuan itu lahir ternyata beda 1 hari. Si perempuan lahir lebih dahulu 1 hari, 20 Januari. Si laki-laki lahir di tanggal 21 Januari. Maka ketika tanggal 20 Januari, si laki-laki usianya berapa? Berapa? Laki-laki lahir 21 Januari, perempuan 20 Januari. Ya, ketika usia mereka sampai itu, tanggal 20 Januari tersebut si perempuan sudah usia 18. Si laki-laki usia berapa? Kurang 18 kurang 1. Masih 17. Dan pada tanggal 20 itu mereka melakukan kejadian yang mereka senangi itu. Suka sama suka, tidak ada di mana, di tempat netral, ya, di netral ya, sama-sama pesan koyo di sebelah sana ya. Saya menyebut merek lagi ya. Ya tidak ya, koyo, red door ya. Sama aja. Pernah ya Mbak ya? Oh enggak, pernah ya Mbak? Pertanyaan saya, ketika terjadi kejadian itu di tanggal 20 Januari, di saat si perempuan sudah 18, di saat laki-lakinya masih, pelakunya siapa? Adil? Adil? Hanya karena beda 1 hari. Oh, yang sudah 21 apa yang sudah 18 itu sudah cakap, yang masih 17 itu masih adil begitu. Adil apa tidak? Bapaknya ngajarin apa sih? Enggak ada.
Beda kalau satu pelakunya 18 tahun, yang satu 12 tahun, atau 7 tahun itu memang kita oke. Kita mulai. Kita sepakat kalau usianya sangat muda. Cuma memang pertanyaan lebih lanjut, memang ada batasan 18 spesifik. Beda 1 hari loh. Hanya beda 1 hari. Dia jadi pelaku. Padahal sama-sama menikmati, ya, sama-sama bayarnya patungan. Gimana? Ada yang mau berkomentar? Bapaknya apa? Enggak, saya memang berangkat dari awal. Hukum pidana anak intinya begitu, mengatur ketika korban atau pelaku itu berbeda usianya, itu berbeda tindakan padanya. Tapi ini punya konsekuensi. Kita akan sangat bisa mengalahnya kalau yang di hadapan kita itu ada anak kecil, masih SD. Saya makanya ada kejadian, ada anak 12 tahun memperkosa. Ada kejadian usia 12, 13 ada. Tapi kita kan masih terbayang dia itu masih anak. Jadi kan usianya sudah 17, pepet sehari gitu. Itu menyinggung sedikit perasaan kita. Tapi kalau nggak mau desturasi kamen skripta, hukum itu kejam. Namun begitulah bunyinya. Kata Mbak yang bilang tadi, adil kenapa? Aturan hukumnya sudah seperti itu. Sehingga ketika laki-laki boleh 4, perempuan hanya bisa 1, karena hukumnya sudah mengatur begitu, maka itu adil. Betul? Berat, betul bilang adil. Oke, ada pertanyaan sedikit. Ini baru pengantar ya. Kita akan bicara putar itu. Bagaimana kalau pelakunya nanti juga bicara tentang bagaimana kalau korbannya anak dan sebagainya. Gimana cara menyelesaikannya? Kalau anak itu kan dia masih punya sekolah dan sebagainya. Tapi saya punya kejadian begini. Ini kejadiannya begini. Mungkin saudara bisa memaafkan kalau anak itu sekarang. Jadi kejadiannya bicara teman waktu saya kuliah S2 bareng-bareng Kanit Reskrim. Kanit Reskrim itu kepala unit reserse kriminal yang urus kriminal. Waktu itu dia menangkap pelaku curanmor. Curanmor, ya. Oh bukan, ini ceritanya. Dia melakukan, pelakunya adalah pencurian, kayak gitu ya. Seorang anak usianya 13 tahun, dia tangkap, masukkan penjara, ya. Sudah karena dia masih anak, dia dihukum kecil dan sebagainya. Setelah itu dia bebas. Bebas, nggak lama, teman saya orang yang sama ini menangkap lagi si anak kecil itu melakukan perilaku curanmor, naik level. Kalau tadi pencurian biasa, sekarang itu kena naik yang menjadi lebih mahal ya, gitu ya. Curanmor. Angkanya lebih besar kasusnya gitu. Jadi kalau curanmor itu kan ilmunya lebih tinggi lah ya, gitu ya. Gimana caranya mas? Makin mata. Kan ada meme-nya, saya kemarin baca meme, lihat meme itu ini memenya. Tolong dong, jadi status. Tolong dong, mending ngambil aerok atau NX. Ya, cepetan. Orangnya mau datang nih katanya. Maksudnya berarti terus gambar berikutnya gambar muka dia bonyok gitu. Kasus mending ngambil apa? Berarti dia kan maksudnya ketika dia maling itu curanmor si anak kecil tadi, ternyata belajarnya di mana? Belajarnya waktu dia di penjara sama seniornya sedikit itu cerita bagaimana cara ngambil. Dia pokoknya gitu lah, kenakalan. Residivis tapi masih anak. Layak nggak sih kita berbelas kasih pada anak yang begini? Wah, ya wajar masih anak-anak. Kalau kata istilah masnya tadi masih bisa. Padahal yang usia 20-21 ini masih juga bandelnya sama aja, nggak beda jauh sama anak-anak itu. Oh bukan. Ya kita berhenti di situ. Ya hanya sekedar pemanasan. Bahwa yang kita pelajari itu kira-kira. Jadi kita kira kalau pada anak apa sebenarnya dia belajarkan seperti apa. Sebagainya ini juga bahan saudara untuk belajar
Nanti apa namanya? Sebentar. Nanti saja saya kasih linknya besok pagi nanti. Agak susah kalau malam ini. Ada PJ kelasnya sama ya? Oke. Nanti kontak saya minta itunya ya. Besok pagi ya. Oke. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No, silakan. Nggak ada. Saya akhiri. Mohon maaf besar-besarnya kalau ada yang menginginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.